Kita hargai kehadiran Tuhan. Di mana firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dan memanggil nama Tuhan. Bahkan dia berkata, Tuhan ada di atas pujian umatnya. Maka saat ini kita dengan iman percaya bahwa Tuhan ada bersama kita saat ini. Kita menghormati kehadirannya. Kita fokus kepada firman Tuhan ini supaya benar-benar firman ini bukan hanya sekedar khotbah didengarkan, tetapi firman ini boleh mengubah pola pikir kita, diperbaharui menjadi manusia baru, ciptaan baru yang benar-benar baru sesuai dengan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapak buat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan bersama-sama. Bapak, biarlah ini boleh menyenangkan hatimu. Bapa, saat ini kami rindu mendengarkan apa yang menjadi suaramu, isi hatimu, Bapa. Saat ini kami membuka hati kami, pikiran kami, dan kami di dalam nama Yesus menaklukkan pikiran kami di dalam pikiran Kristus. Kami buang segala pikiran-pikiran dunia dan kami mau fokus saat ini mendengar suaramu Tuhan. Terima kasih Bapa yang percaya kita katakan. Amin, amin, amin semuanya. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan. Nah baiklah, pada malam hari ini sesuai dengan tema yang sudah saya sampaikan di flyer bahwa malam hari ini kita akan belajar bagaimana posisi rohani seorang pemenang yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, posisi rohani seorang pemenang ini, saudara, sudah disediakan porsi ini oleh Tuhan bagi saya dan saudara semua dan orang-orang percaya. Jadi porsi ini sudah Tuhan sediakan untuk saya dan saudara diberi posisi sebagai seorang pemenang. Bahkan di dalam Roma 8 dikatakan bahwa engkau lebih dari pemenang. Nah, ini Tuhan tidak mau kita hanya mendengar saja, tetapi termanifestasi di dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa menang dari segala hal di dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi benar-benar Tuhan mau memanifestasikan kemenangan Kristus ini di dalam hidup kita sehari-hari agar kita bisa menang dalam segala hal di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, saudara, inilah jati diri kita, yaitu porsi kita, jati diri kita, yaitu sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Nah, kenapa? Kemenangan Kristus dari atas kayu salib sampai dikubur. Maut tidak bisa menahan dia, bahkan dia bangkit menang dari maut. Nah, itu yang sudah diberikan kemenangan yang sama, roh yang berkemenangan itu diberikan kepada saya dan saudara untuk termanifestasi dalam hidup sehari-hari kita. Nah, tidak ada orang yang mau kalah. Orang dunia pun yang tidak mengerti kuasa kebangkitan dan roh berkemenangan ini selalu ingin dia survive, selalu ingin menang dalam segala hal, tantangan, perkara yang dihadapi, saudaraku. Nah, kalau kita belajar di dalam 1 Korintus 15:57 dikatakan, syukur kepada Allah, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita, kita mengucap syukur kepada Allah telah diberikan kemenangan. Karena kemenangannya dia atas maut, saudara. Atas iblis, atas dosa. Nah, bagaimana kita bisa mengalami dan ada di dalam posisi rohani yang berkemenangan, saudara. Di sini yang saya pelajari ada 6 poin yang harus kita lakukan, saudaraku. Pertama, seperti yang saya sampaikan pada awal Zoom, saya melayani di New Life ini, bangun kesadaran akan keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari bersama saya katakan, saya mau membangun kesadaran, ya. Ayo kita sama-sama katakan, saya mau membangun kesadaran akan realita Tuhan di dalam hidup saya.
Ya, kita semua jangan pasif, Mas Ri. Kita aktif di dalam pertemuan Zoom ini bahwa mengatakan bahwa saya mau membangun biar roh kita semuanya dengar bahwa kalau kita sedang lupa, kok jauh Tuhan itu, biar Roh Kudus yang mengingatkan dengan perkataan iman yang keluar dari mulut kita mengatakan bahwa oh ya, ada Tuhan, benar itu ada Tuhan di dalam hidup saya. Nah, apa artinya saudara membangun kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam hidup kita ini? Artinya kita dengan sengaja membangun suatu kesadaran mental atau suatu imajinasi atau mental picture yang menyatakan bahwa realita Tuhan itu memang terus sedang menyertai kita. Jadi dengan sengaja kita ini membangun kesadaran di dalam hidup kita bahwa ya benar, saya punya mengimajinasikan, percaya bahwa realita Tuhan itu betul-betul ada melingkupi saya dan saudara. Nah, bangun dulu kesadaran akan hal ini, saudara, bahwa Tuhan memang sedang terus menyertai kita, ada bersama kita, bahkan ada di dalam diri kita. Jadi Allah Emmanuel itu bukan kita alami pada saat bulan Desember Natal kita baru ingat, oh iya ada Allah Emmanuel. Pewahyuan ini menyatakan bahwa Tuhan ada bersama kita. Dia ada menyertai kita. Jadi itu bukan hanya di bulan Desember kita baru ingat Allah Emmanuel. Setiap saat, setiap hari ada Allah yang menyertai di dalam setiap langkah hidup kita. Nah, jadi Tuhan itu saudara benar-benar nyata ada di dalam diri kita, diri saya dan saudara. Bahkan dia tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan, bahkan tidak pernah melupakan. Ya. Nah, saudara kita aja atau mungkin suami istri pada saat kerja mungkin lupa. Ya, oh baru mau pulang ke rumah atau ditelepon, di WA ingat lagi. Tapi Tuhan itu tidak pernah loh melupakan kita sedetik pun. Dia lebih dari seorang kekasih, dia lebih dari seorang sahabat, saudara. Karena dia selalu mengingat akan kita yang telah diciptakan dari debu tanah yang dia beri nafas kehidupan itu, saudara. Nah, yang kedua, saudara, tadi pertama apa? Membangun kesadaran akan realita keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kita udah sepakat tadi. Nah, itu dulu untuk kita mengalami posisi yang berkemenangan nih, ada di dalam posisi yang berkemenangan. Yang kedua, bangun konsep pikir ini, saudara. Kita semua tahu dan sering mendengar firman bahwa Allah itu menyertai kita. Jadi Allah yang menyertai kita ini Allah yang perkasa. Di dalam kitab Mazmur, saudara buka sepanjang kitab Mazmur itu banyak sekali yang Daud mengatakan Allah itu perkasa. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah itu selalu menjadi pembela kita. Bahkan kemarin, minggu lalu ya, kita semua kan membahas Mazmur 118. Bagaimana Daud direndahkan ya, sampai titik terendah, tetapi dia sadar akan prinsip ini, ya Allah itu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya, katanya Daud, kasih setianya. Nah, konsep pikir ini, saudara, keberadaan Tuhan yang selalu menyertai kita dan Allah yang menyertai kita itu adalah Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa itu juga harus menjadi konsep pikir kita tanam di dalam paradigma ilahi kita. Supaya kita tidak ditipu oleh si iblis. Bahwa Tuhan itu nggak tahu, Tuhan itu membiarkan kita, Tuhan itu mana buktinya. Nah, supaya kita tidak kena tipuan si iblis yang selalu mengaum-ngaum mencari mangsanya untuk ditelan. Jadi yang kedua, bangun konsep pikir bahwa yang pertama tadi kan membangun kesadaran bahwa benar Tuhan itu menyertai saya dan saudara. Yang kedua, Allah yang menyertai, Tuhan yang menyertai saya dan saudara itu adalah Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang menciptakan langit dan bumi begitu dahsyat, begitu hebat, Allah yang ajaib, Allah yang selalu menjadi pembela kita, bahkan dia menjadi perisai buat kita berperang. Nah ini, tanamkan dua hal ini, saudara. Nah yang ketiga, prinsip ini harus kita tanamkan
Allah yang sudah memberikan putranya Yesus Kristus yang kita baru rayakan kemarin, dia rela mati, dia taat sampai di atas kayu salib, dia dikuburkan, dia bangkit, dan artinya saudara, dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu karena dia sudah mengalahkan maut. Jadi yang ketiga, prinsipnya tanam di dalam manusia batinia kita bahwa Allah yang ajaib, yang perkasa itu adalah Allah yang sudah bangkit dari maut, dari kubur. Dia Allah yang sudah menang atas dosa, atas iblis, atas maut. Nah, kemenangan atas dosa, atas iblis, atas maut, itu juga harus menjadi kemenangan buat kita semua dalam hidup sehari-hari. Untuk kita tahu dan harus mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, dan mengalahkan maut. Bahkan di dalam Korintus 1 Korintus 15 berkata, maut itu telah ditelan dalam kemenangan. Jadi maut itu tidak bisa lagi mengintip kita. Tapi banyak orang yang nggak tahu. Nah, sakit penyakit yang menggerogoti manusia itu juga adalah bentuk salah satu manifestasi daripada roh maut, saudara. Nah, kita jangan diam. Kita pukul mundur seperti Daud. Pada saat dia tahu musuhnya membencinya di sekelilingnya, dia tidak diam. Tapi dia tidak melawan dengan dagingnya, dia melawan dengan baku hantam ya namanya kalau orang sekarang bilang baku hantam. Bukan dengan mulut, bukan dengan tangan, tapi jari-jarinya dia gunakan untuk berperang di dalam doa, saudaraku. Dia pukul mundur segala musuh-musuhnya dengan dia berdoa, dan dia tahu bahwa dia adalah pemenang. Sehingga dia berkata, sorak-sorai, suara sorak-sorai dan kemenangan ada di kemah orang benar. Karena dia tahu sebagai orang benar, dia tahu kemenangan adalah porsi bagian dia, sehingga dia mengatakan, oh Tuhan itu adalah kekuatanku, Tuhan itu adalah mazmurku. Dan bahkan Daud mengatakan, kalau Tuhan ada di pihakku, siapakah lawanku? Dia penolongku. Dia penolong yang setia. Nah, ini harus kita jadikan konsep pikir kita bahwa Allah itu penolong kita. Allah yang menolong kita, Allah yang ajaib. Allah yang perkasa. Nah, keajaibannya, keperkasaannya, kedahsyatannya itu ada pada kita, saudara. Jadi dia sudah menang atas dosa iblis maut, artinya maut telah ditelan dalam kemenangannya. Nah, kenapa Tuhan mau untuk pola ilahi itu, saudara, terus bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang saya khotbahkan ini bukan khotbah firman pengajaran biasa, tetapi pola ilahi yang saya tanamkan kepada saudara, Bapak Ibu sekalian. Apa yang sudah tanam di dalam hidup saya, yang saya sudah hidupi, itu saya akan bagikan, saudara, di dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Supaya pola ilahi itu juga teradopsi, terbangun di dalam kehidupan saudara. Nah, kalau kita percaya bahwa maut telah ditelan dalam kemenangannya, Rasul Paulus mengatakan, kita yang dapat mati ini dan yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat mati dan yang tidak dapat binasa. Apa artinya? Artinya harus kita mengenakan keilahian Tuhan. Jadi harus ada manifestasi keilahian Kristus, ada roh Kristus, ada firman yang termanifestasi dalam hidup kita sehingga kita menjadi ilahi, dan yang ilahi ini saudara menelan yang lahiriah. Sehingga kita boleh berkata, maut telah ditelan dalam kemenangannya. Jadi sakit penyakit itu tidak lagi punya tempat berpijak, tidak punya lagi kaki untuk berpijak di dalam hati, jiwa, roh, tubuh kita, saudara. Jangan kita terima. Kalau ada sakit apa, jangan kita terima. Kita hanya percaya kepada firman. Kalau Tuhan mengatakan, saya oleh bilur-bilurnya, saya sudah sembuh. Sebenarnya ini ada di poin ke-6 ya, tapi nggak usah saya lompat dulu ke poin ke-6. Kalau firman Tuhan mengatakan
di dalam 1 Petrus ayat berapa? 2 ya, 23, 24 gini. Kalau dulu saya mati karena dosa. Saat ini saya hidup karena kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, kalau kita percaya bahwa saat ini kita bukan mati karena dosa kita, tetapi kita sudah berpindah hidup karena kebenaran, kita percaya bahwa ayat selanjutnya mengatakan oleh bilur-bilurmu kamu sembuh, oleh bilur-bilurku kamu sembuh. Nah, ini yang kita pegang, saudara. Begitu kita aminkan, walaupun masih ada tanda-tanda kok sakit ini belum selesai, kok belum tuntas ya, masih ada rasa sakit ini, sakit itu. Tapi karena kita sudah percaya, kita tetap jangan goyah, saudara. Kita harus meyakinkan diri kita sendiri, misalnya nama saya Rifka. Tuhan sudah mengatakan kamu sudah sembuh. Kamu percaya firman Allah bahwa oleh bilur-bilurku sudah sembuh. Dan Tuhan di atas kayu salib sudah menyelesaikan semuanya. Segala sakit penyakit dia sudah angkat dengan tubuhnya di atas kayu salib. Dia sudah selesaikan. Dia berkata sudah selesai. Artinya penyakit itu sebenarnya tidak bisa lagi menguasai tubuh kita kalau kita mengerti prinsip ini, saudara. Dan bahkan sebentar, kita masuk dulu ke dalam poin yang ke-4 ya. Kalau kita percaya bahwa kebangkitan Yesus itu adalah kemenangannya atas maut. Waktu dia hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati dan dia hidup kembali, saudara, artinya dia menang atas maut. Sehingga Yesus dipermuliakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kita memerintah bersama dia di sebelah kanan Allah Bapa. Oleh karena itu dia berikan kita kuasa dan otoritas. Nah, saudara, roh kuasa kebangkitan yang sama yang Yesus sudah diberikan oleh Allah Bapa di surga, kita pasti pernah mendengar di dalam Roma 8 ayat 11 ya, bisa dibuka Roma 8 ayat 11. Jika roh dia, ini saya sangat-sangat senang sekali dengan ayat ini dan ini betul-betul menyatu dengan saya. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, udah ketemu ya Roma 8 ayat 11. Nah, ini saudara yakinkan ke dalam diri saudara, meteraikan ini ke dalam manusia roh saudara. Caranya bagaimana? Ngomong firman ini, yakinkan diri saudara sampai roh saudara berkobar-kobar. Kalau saudara belum yakin, terus perkatakan, oh, roh Allah, roh dia yang telah membangkitkan Yesus itu loh, kemarin yang saya peringati, yang kita peringati dari antara orang mati, dia sudah bangkit. Roh dia itu yang membangkitkan Yesus itu, roh Allah yang membangkitkan Yesus, diam di dalam kamu, diam di dalam saya. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini firman hidup kekal, saudara. Saudara harus hafalkan ini, harus perkatakan sampai saudara yakin. Jadi kalau saudara sampai menghadapi sakit penyakit yang dokter bilang ini mematikan, vonis mati, saudara. Imani ini, saudara. Udah banyak hamba-hamba Tuhan yang memberikan kesaksian dengan Roma 8 ayat 11. Dan Tuhan pernah membuktikan kepada saya waktu saya mendoakan salah satu orang tua daripada teman pengerja yang ada di Medan. Waktu itu dia tidak bisa jalan, dia lemah di tidurnya, di tempat tidurnya. Terus saya ajak berdoa anaknya yang teman satu pelayanan ini, masih muda anaknya perempuan, dan saya katakan kepada ayahnya, Bapak percaya enggak bahwa roh Yesus yang sudah roh Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian itu saat ini menghidupkan roh
di dalam tubuh, menghidupkan tubuh Bapak dan membangkitkan tubuh Bapak dari tubuh yang fana itu. Saat dia percaya, dan saya suruh terus perkatakan, dan saya sepakat dengan anaknya yang ada di Jakarta, maka Bapak itu bisa bangun dari tempat tidurnya saudara, dan dia bisa berjalan. Saya bukan menumpangkan tangan, bukan, tetapi saya memperkatakan firman ini, meyakinkan bahwa firman ini juga milik Bapak orang tua daripada teman saya itu. Nah, ini saudara, firman ini betul-betul dahsyat dan luar biasa. Roma 8 ayat 11, apapun yang menjadi pergumulan, sakit, penyakit di dalam diri saudara, perkatakan firman ini, yakini, sampai diri saudara betul-betul yakin. Aku tidak akan mati, tetapi aku hidup untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Dan ada satu lagi, suaminya teman saya, baru saja meninggal ya, tapi itu sudah bonus luar biasa dari Tuhan saudara. Tuhan masih terus menyertai dan anugerahnya masih terus berlaku, walaupun dulu dia tidak akurat hidupnya, penuh dengan dosa. Pada saat dia bertobat, betul-betul mau dibimbing saudara. Ayat ini yang menghidupkan dia, dan Tuhan beri kesempatan beberapa tahun dia untuk melakukan pertobatan hari demi hari, saudara. Sampai Tuhan memandangnya sempurna untuk diangkat, diambil ke surga, saudara. Nah, istrinya meyakini benar Roma 8 ayat 11, dan dia mengatakan, Roh Allah ini yang membangkitkan tubuh suamiku dari tubuh yang fana ini. Dia yang memberikan kehidupan. Dan dia terus katakan, suamiku ini tidak akan mati tetapi hidup untuk menceritakan perbuatan tangan Tuhan. Bagaimana dokter sampai bingung. Sebenarnya ini harusnya kondisi fisiknya saudara itu harusnya sudah nggak ada ya secara kedokteran. Tetapi Tuhan nyatakan, dan dia meninggalnya ya memang karena sudah waktunya ya saudara. Tapi maut tidak bisa merebut dia. Karena dia sudah ada di tangan Tuhan. Dia dalam kondisi tidak berdosa. Saat itu sudah bertobat dari dosa-dosanya. Nah, jadi yang keempat tadi, kuasa kebangkitan ini saudara sudah diberikan, dan mari terima, yakinkan dirimu bahwa diri saudara jika ada tantangan dan sakit penyakit, bangkit saudara dalam kuasa roh, pukul mundur namanya sakit penyakit tantangan itu saudara. Dan kuasa yang sama, yang sangat dahsyat dan hebat itu sudah diberikan kepada kita. Coba kita tengok dulu di dalam Efesus 1 ayat 18-19, saudara. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, ayat 19-nya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dan di dalam Efesus 6 juga berkata, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa. Artinya Tuhan sudah memberikan kuasa dan kita harusnya pasti kuat. Kalau kita tahu posisi kita ada di dalam posisi yang berkemenangan dan bersama Yesus tidak ada kekalahan, maka saudara mengaminkan, yes Tuhan, aku kuat. Sekalipun aku lemah, aku berkata, aku ini pahlawan. Nah, begitu caranya saudara bangkit dalam kuasa roh untuk memanifestasikan Kristus yang ada di dalam kita. Untuk menyatakan kemenangan Kristus terhadap apa yang sedang kita hadapi, saudara. Mari terima kuasa kebangkitan itu ada di dalam diri saudara, yakinkan. Bangkit dalam kuasa roh, sehingga kita keluar menjadi penakluk-penakluk di dalam dunia ini, saudara. Nah, yang kelima, saudara, bangun kesadaran dan terima kesadaran ini bahwa roh yang berkemenangan, yang sudah Tuhan raih, yang sudah Tuhan menang, dari maut, itu artinya ada roh kebangkitan, dia bangkit, dan dia menang dari maut. Nah, roh kemenangan yang sama saudara, terima saudara.
taruh ini menjadi dasar keyakinan saudara bahwa di dalam saya ini ada roh yang berkemenangan, yang menjadikan saya lebih dari pemenang. Itu sudah Tuhan berikan benih ilahi ini saudara di dalam hidup saya dan saudara. Tinggal saudara mau terima atau enggak, mau percaya atau tidak, atau tetap mau percaya kepada sakit penyakit atau fakta data tantangan yang ada, atau kita mau percaya bahwa kita ini pemenang dalam kehidupan ini. Menang dari segala tekanan, menang dari sakit penyakit, menang dari intimidasi, saudara. Jadi ingat bahwa bersama Yesus tidak ada kekalahan. Tidak ada seorang pun yang ingin kalah. Dan Yesus sudah memberikan benih kemenangan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah hidup hanya dari firman. Nah ini tidak bisa ditawar, mau tidak mau. Di dalam Matius 4 ayat 4, Ibu Nana bisa bacakan saya. Matius 4 ayat 4, Bu. Matius 4 ayat 4, ya. Ya Bu, buka Bu, silakan. Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat berapa, Bu Ripka? 4 Bu, 4. Oh, Matius 4 aja? Ya, ayat 4 saja. Oke. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, amin. Nah, Ibu Nancy bisa diulangi lagi, Bu, yang Ibu Nana tadi, Bu. Biar itu kita terdengar ya dari telinga ya. kita kan. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Terima kasih Bu Nancy, Bu Nana. Jadi apa saudara? Amin. Manusia hidup bukan dari makanan sehari-hari yang menjadi asupan gizi kita untuk tubuh jasmani kita. Tetapi manusia hidup setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang menjadi makanan sehari-hari roh kita. Roh kita akan mengalami kekeringan, kematian kalau tidak menerima makanannya roh ini, saudara. Makanannya roh ya firman Allah, perkataan-perkataan Allah. Oleh karena itu, kenapa kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, jadikan Alkitab itu surat cintanya. Gimana kalau kita menerima dulu pada saat pacaran ya, sebelum menjadi suami, menjadi istri, menerima surat cinta, saudara. Nah, surat cinta itu dilihat, dibaca berkali-kali, itu rasanya nyes gitu ya. Nah, inilah yang Tuhan juga mau, bahwa setiap perkataan-perkataannya itu menyegarkan roh jiwa kita. Setiap perkataan-perkataan Tuhan, kalau kita percayai, itu akan terjadi aliran-aliran air hidup, itu akan memancar keluar, saudara. Dari dalam batin kita akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Semakin banyak firman yang saudara percayai, semakin banyak firman yang kita makan dan kita percayai, artinya semakin terjadi aliran-aliran air kehidupan. Nah, itu Tuhan mau sampai kita melimpah, saudara. Bahkan memancar keluar, boleh memberikan air kehidupan kepada orang yang berinteraksi kepada kita. Jadi sepakat ya, mulai sekarang kita harus memprioritaskan juga makanan buat roh kita. Jadi gizi yang kita asup ya, apalagi di saat pandemi, saya percaya saudara pasti menjaga kesehatan, menjaga gizi untuk tubuh kita, tapi roh kita perlu diberi makanan rohani, yaitu perkataan-perkataan firman Allah. Jadi perkataan yang keluar dari mulut Allah. Supaya roh kita tidak mengalami kekeringan, dan supaya kita
terus bisa membangun kesadaran akan keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena ada firman juga yang menguasai hati pikiran saya dan saudara. Jadi hidup hanya dari firman, seperti kita tadi baca di Matius 4 ayat 4, ini kita harus bisa hidup di atas firman. Artinya hanya percaya kepada firman Tuhan, saudaraku. Jangan percaya kepada kondisi, fakta, data, permasalahan, tantangan yang ada, problem yang ada, tapi percayalah hanya kepada firman. Hidup di atas firman, berjalan di atas firman. Yakinkan diri kita ini kepada firman, yakinkan diri kita akan firman yang saudara dan saya terima. Kalau sore hari ini Tuhan menyatakan bahwa posisi saudara sekalian, saya dan saudara adalah pemenang. Itulah porsi rohani yang sudah Tuhan sediakan. Tempati posisi rohani sebagai pemenang. Kita percayai. Walaupun kita masih mengalami tantangan atau sakit penyakit atau kalau misalnya ada keadaan yang menekan, mari balik keadaan itu, kita percaya firman bahwa saya ini pemenang. Saya walaupun ada tantangan, ada masalah, nggak boleh itu menekan kita. Kita yang harus posisi rohaninya ada di atas tantangan, masalah, atau sakit penyakit itu, saudaraku. Amin, saudara. Nah, ini ada satu kesaksian. Karena ibu ini nggak ada Zoom ya, belum punya Zoom. Saya belum sempat merekam suara kesaksian dia. Jadi begini, saya yang mewakili. Nanti suatu saat kalau saya sudah siap, minta rekamannya, saya putar ulang. Jadi begini, ibu ini mengikuti doa puasa yang diadakan 1 minggu di rumah rohani yang saya pertemukan dengan Bapak rohani saya. Dia ikut 1 jam, itu nggak sampai seminggu, saudara, 3 kali apa 2 kali. Akhirnya saya follow up lagi, setelahnya saya telepon, saya doakan lagi. Pada saat pertemuan prayer group, saya doakan juga ibu ini, dan saya baru sempat menghubungi tadi. Bu, bagaimana Bu perubahan yang ada pada ibu? Nah, dari firman yang ibu percayai dan apa yang sudah Tuhan lepaskan, yaitu roh kesembuhan, ibu sudah mengalami nggak? Sudah menang nggak? Itu pertama. Dan yang kedua, sebelum acara itu, saya sudah sering ngomong ke ibu ini, dapat hikmat bahwa kuasa perkataan itu nyata. Ibu ini kalau udah kakinya sakit, saudara, dia kalau jalan jauh sampai bawa pentungan, saudara, tongkat ya, yang seperti tempat refleksi itu. Ada bola, dia pukul-pukul kakinya supaya bisa jalan lagi karena sakit. Begitu sudah dipukul dia bisa jalan. Dia kan sering terapi ke rumah sakit. Terus saya bilang begini, Bu, saya nggak mau dengar lagi ibu berkata, aduh sakit Bu, aduh, ngomong-ngomong seperti ini enak-enak, aduh, kakiku nyer-nyeran kakiku, aduh sakit saya Bu, aduh nyer-nyeran. Nah nanti cerita apa lagi, aduh Bu, iya Bu, saya kemarin jalan ke sini nyer-nyeran kaki saya. Aduh, saya rasanya terusik ya telinga saya, kok nyer-nyeran. Ini iblis yang senang. Bu, mulai sekarang saya bilang, ibu nggak boleh lagi, tahan Bu. Kalau mulut ini mau ngomong nyer-nyeran, sakit, tahan mulut ini. Langsung ibu ganti. Aduh Tuhan, terima kasih. Oh Tuhanku, terima kasih. Aku sudah sembuh Tuhan. Haleluya. Aku sudah sembuh Tuhan. Haleluya. Aku sudah sembuh. Apa yang saya alami, yang saya sudah menang dari sakit penyakit ini, saya terapkan, saudara. Saya tawarkan firman hidup kekal ini kepada ibu ini. Bahwa ada kuasa di dalam perkataan kita, apa yang kita yakini, itu yang terjadi. Akhirnya ibu ini, saya tanya tadi pagi juga, Bu, gimana Bu? Ibu sekarang masih nggak nyer-nyerannya? Bu, kan saya nggak boleh ngomong nyer-nyeran, kata ibu. Iya, luar biasa, berarti udah lulus ya, saya bilang. Jadi saya teriak Bu, langsung saya ngambil balsem geliga, saya olesin di sepanjang paha ini sampai ke lutut ya, balsem geliga, langsung dia bilang, oh haleluya, sambil dia urut-urut katanya, diurut maksudnya.
sama balsam geliga. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyembuhkan aku. Terima kasih Tuhan telah menyembuhkan aku. Itu dia lakukan beberapa hari, saudara, ada seminggu ini. Dia nyatakan ada sedikit cuman sakitnya, tetapi Bu, secara keseluruhan saya katakan, saya sudah sembuh. Itu cuma sisa-sisa. Beri kemuliaan saudara kepada Tuhan, saudara. Amin. Nah, kemenangan yang sama itu harus terjadi pada saya dan saudara. Pada hal apapun juga. Ya, Bu Nancy ya, percaya ya Bu, saya percaya Ibu exciting, Ibu alami kemenangan. Ya, Bu Nana percaya bahwa kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kalau Tuhan mengatakan sudah sembuh, bahwa oleh bilur-bilurku engkau sudah sembuh, percaya. Sekalipun masih ada rasa sakit-sakit, tapi itu tipuannya iblis. Aku tidak percaya pada dusta iblis. Apa yang aku yakini, apa yang aku percayai, firman itu yang menyembuhkan saya, yaitu saya sudah sembuh. Saya harus terus bangkit dalam kuasa roh, saya harus berkemenangan. Saya tidak mau jadi korban. Nah ini saudara, kalau kita hidup hanya dari firman, kita hanya pegang, ya banyak orang yang mengatakan begini, melangkah dengan iman, percaya imani saja. Nah saya merasa